Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selama masa pandemi ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama mendeskripsikan hukum permintaan dan penawaran, menganalisis kurva permintaan dan penawaran, menganalisis pergerakan dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Permintaan merupakan keinginan untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa. Di dalam permintaan nanti kita akan mempelajari hukum permintaan, kemudian jenis permintaan, kurva permintaan, dan fungsi permintaan. Bunyi hukum permintaan: semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Jenis permintaan yang pertama menurut subjeknya ada dua. Ada permintaan individu atau masing-masing orang. Kemudian ada permintaan kolektif atau permintaan atau kebutuhan masyarakat atau bersama. Kemudian menurut daya belinya ada permintaan efektif, dan dimaksud permintaan efektif adalah permintaan yang disertai dengan daya beli dan sudah terjadi pembelian. Kemudian ada permintaan absolut, artinya permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Kemudian ada permintaan potensial, maksudnya permintaan yang disertai daya beli tetapi tidak dilakukan pembelian. Kurva permintaan. Kita lihat kurva permintaan terhadap kacang hijau. Ada titik A sampai E. Ketika harga 25.000 maka jumlah yang diminta 500. Ketika harganya 30.400 sampai harga 45.000 jumlah barangnya dimintanya 100. Kemudian kalau dibuat grafik akan tampak seperti itu. Jadi kurva permintaan itu dari kiri bawah ke kanan atas. Kemudian fungsi permintaan, ID sama dengan min AP plus B atau P sama dengan min 1/AB plus B per A. Rumus tersebut diperoleh dari hubungan antara harga dan jumlah barang yang berawal dari P min P1 per P2 min P1 sama dengan I min I1 per I2 min I1. Kita lanjut ke penawaran. Arti dari penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu oleh penjual atau produsen. Di dalam penawaran ini kita akan mempelajari hukum penawaran, kemudian kurva penawaran, fungsi penawaran. Kita ke hukum penawaran. Bunyi hukum penawaran: semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan produsen. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan produsen. Kurva penawaran. Ketika harga 25.000 jumlah yang ditawarkan 100, harga 30.000 yang ditawarkan 200, hingga harga 45.000 jumlah yang ditawarkan 500. Kalau dibuat grafik seperti itu, kurva penawaran itu dari kiri bawah ke kanan atas.
Adapun fungsi penawaran, QS sama dengan AP min B atau P sama dengan 1/AKI plus B per A atau P sama dengan V plus B per A. Adapun pergeseran kurva permintaan, faktor yang mempengaruhi permintaan adalah ada harga barang itu sendiri, harga barang substitusi, harga barang komplementer, kemudian ada pendapatan, ada selera, jumlah penduduk, prediksi atau ekspektasi konsumen atas harga barang itu sendiri. Perubahan pada kurva permintaan, ketika harga barang itu sendiri naik maka bergerak dari kanan bawah ke kiri atas, ketika turun bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Untuk harga barang substitusi ketika naik maka kurvanya bergeser ke kanan, ketika turun bergeser ke kiri. Untuk harga komplementer atau harga barang komplementer ketika naik akan bergeser ke kiri, ketika turun akan bergeser ke kanan. Untuk pendapatan, ketika naik akan bergeser ke kanan, ketika turun bergeser ke kiri. Kemudian untuk selera, ketika naik bergeser ke kanan dan ketika turun akan bergeser ke kiri. Untuk jumlah penduduk, ketika naik akan bergeser ke kanan dan ketika turun bergeser ke kiri. Dan prediksi atau ekspektasi konsumen atas harga barang itu sendiri, ketika naik akan bergeser ke kanan dan ketika turun akan bergeser ke kiri. Kemudian pergeseran kurva penawaran, faktor yang pertama adalah faktor harga barang itu sendiri. Ketika naik akan bergeser dari kiri bawah ke kanan atas dan ketika turun akan bergerak dari kanan atas ke kiri bawah. Kemudian untuk harga barang terkait, ketika naik akan bergeser ke kiri dan ketika turun akan bergeser ke kanan. Untuk biaya produksi, ketika naik akan bergeser ke kiri dan ketika turun akan bergeser ke kanan. Kemudian teknologi, ketika naik akan bergeser ke kanan dan ketika turun akan bergeser ke kiri. Jumlah produsen, jika naik akan bergeser ke kanan, jika turun bergeser ke kiri. Kemudian kebijakan pemerintah berupa pajak, jika pajaknya naik maka akan bergeser ke kiri. Ketika pajaknya turun akan bergeser ke kanan. Kemudian kebijakan pemerintah berupa subsidi. Ketika subsidi naik maka kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Ketika subsidi turun, kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Prediksi atau ekspektasi produsen atas harga barang itu sendiri saat naik akan menggeser ke kiri kurva penawaran dan ketika turun akan menggeser ke kanan kurva penawaran. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.